Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tiada terhingga, sehingga di antara nikmat tersebut kita pada hari ini alhamdulillah di hari kedua bulan Ramadan 1444 Hijriah ini telah melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus kita alhamdulillah melaksanakan salat Isya dan sunat tarawih secara berjamaah di masjid Al-Aqwa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada penutup para nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang mulia dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih di masjid Al-Aqwa insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita di bulan Ramadan ini sebagai sebuah momen yang tepat untuk kita melaksanakan evaluasi, melaksanakan muhasabah, melakukan introspeksi terhadap apa-apa yang telah kita lakukan. Ini menjadi momen yang tepat bagi kita karena Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan di mana kita dimotivasi untuk dikondisikan untuk melaksanakan berbagai macam kebajikan, berbagai macam ibadah seperti tilawah, kemudian tarawih, sedekah dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Tentu ini menjadi momen yang tepat bagi kita untuk melaksanakan evaluasi, termasuk di antaranya bagaimana kemudian kita mengevaluasi diri kita kaitan dengan apa-apa yang telah kita lakukan, termasuk di antaranya bagaimana kemudian kita menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita, ucapan kita, karena banyak kejadian, banyak kemudian fenomena yang ada ketika seseorang tidak bisa menjaga lisannya, maka yang terjadi adalah kemudian keburukan yang diterima. Kita lihat bagaimana orang-orang yang harus berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan aparat hukum dan kepolisian, ketika dia sendiri tidak bisa mengatur atau menjaga lisannya. Itu di bulan Ramadan ini kita sebagai seorang muslim menjadi hal yang tepat bagi kita untuk bisa memperbaiki diri kita, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal khair aw yasmut. Jadi kita diminta oleh Rasulullah SAW, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, untuk wal khair, untuk berucap kebaikan, dan jika tidak mampu kita diam. Artinya bahwa lisan ini tentu ada hal yang kemudian mendasari seseorang apakah lisannya itu baik atau buruk, karena ini menyangkut dengan yang disebut oleh Rasulullah SAW itu sebagai hati. Inna lil jasad mudghah, bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, baik jasad jasad kullu.
hati kita baik, ketika hati kita selamat atau hati kita baik, hati kita bagus, maka yang keluar ucapannya adalah ucapan-ucapan yang baik. Akan tapi ketika seseorang ucapannya adalah ucapan yang terus ucapan-ucapan yang tidak pantas dikeluarkan, maka sebenarnya itu memiliki hati yang sakit, walaupun marid, bahkan mungkin walaupun mayat, hati yang mati. Untuk itu penting bagi kita untuk bisa merawat hati kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, bahwa setiap pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ini erat kaitannya dengan lisan yang atau sahabat kalam, bagaimana kita menjaga ucapan-ucapan kita, sehingga ucapan-ucapan kita ucapan-ucapan yang memang ucapan-ucapan kebaikan. Bahkan kata Rasulullah SAW bahwa keselamatan manusia itu ada pada bagaimana dia menjaga lisan dia. Sama salam lisan, ukil lisan. Jadi keselamatan seseorang, keselamatan manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lisan dia. Mari kita di bulan Ramadan ini kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita. Kita selalu berupaya untuk menyampaikan hal-hal yang baik, menyampaikan hal-hal yang baik, menyampaikan penuturan yang lembut, karena khawatir ketika kemudian ketika kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang baik, nah itu bisa menyakiti orang lain. Ibaratnya lisan itu seperti pisau yang tajam. Ketika kita pakai untuk mengiris atau daging atau sayuran dan sebagainya, atau hal-hal yang bermanfaat, itu menjadi hal yang baik. Tapi ketika pisau itu dijadikan sebagai hal yang negatif, maka itu akan buruk. Seperti itulah lisan. Bagaimana lisan itu tergantung dari siapa orang yang bisa menjaga lisannya itu. Jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang kemudian tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga ucapan kita, yang kemudian menyinggung atau menyakiti, membuli orang lain, sengaja atau tidak disengaja. Ya kita lihat ya, bagaimana orang sampai kemudian terjadi keretakan hubungan pertemanan, keretakan hubungan tetangga, dikarenakan dia tidak bisa menjaga lisannya. Bahkan sekarang di zaman media sosial, bagaimana kemudian hal-hal tersebut menjadi hal yang sangat terbuka. Alhamdulillah, bahkan saya sangat sangat marah ketika di media sosial kemarin itu sempat viral bagaimana seorang muslimah dengan bangga menyatakan bahwa dia sudah makan babi. Alhamdulillah, itu menjadi hal yang luar biasa menurut saya. Bagaimana pengakuan yang seolah-olah menjadi hal yang provokatif. Dia mengaku sebagai seorang muslimah, ternyata dia menyampaikan di depan umum sebagai bentuk dari pelecehan terhadap syariat Islam. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan kita keluarga kita dijauhkan dari hal-hal yang kemudian bisa merusak keimanan, yang bisa merusak hati kita, yang bisa merusak kekuatan ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya, lebih di bulan Ramadan ini. Mari kita jaga lisan kita, karena setiap tempat itu ada ucapannya, dan setiap ucapan itu ada tempatnya. Kulli maqam. Jadi setiap kita bicara sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisinya. Mudah-mudahan kita yang berada di Masjid Al-Quran yang terus menjaga kegiatan-kegiatan ibadah kita, baik di bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Bulan-bulan selain Ramadan ini kita bisa menjaga lisan kita, menjaga sahabat kalam kita,
sehingga ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan kebaikan. Baik itu saja para